Ada satu pertanyaan yang sampai hari ini tidak pernah terjawab oleh warga sekitar pemakaman itu. Bagaimana mungkin seseorang bisa jatuh cinta, bahkan berpacaran, bahkan makan bersama dengan penghuni kubur? Dan yang lebih mengerikan lagi, bagaimana mungkin seseorang bisa meninggal 3 hari setelah diselamatkan karena masih didatangi oleh kekasihnya dari alam lain? Inilah kisah nyata yang terjadi sekitar tahun 2005 atau 2006. Kisah seorang mahasiswa yang bernama Khalid. Khalid, sebut saja begitu namanya. Dia adalah seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun. Seorang mahasiswa biasa, seperti kebanyakan anak muda lainnya. Hidupnya dipenuhi rutinitas, kuliah di siang hari, bekerja sambilan demi mencukupi kebutuhan, dan berusaha menjalani hidup sebaik mungkin. Bahkan beliau pun tidak pernah meninggalkan ibadah. Setiap hari Minggu, Khalid punya satu kebiasaan tetap, yaitu jogging pagi. Bukan di tempat ramai, bukan di pusat kota, melainkan di sebuah perumahan yang cukup sepi. Perumahan lama, jalannya lenggang, pepohonan besar, masih banyak berdiri dan suasananya entah kenapa terasa berbeda. Hari itu, Minggu pagi, Khalid seperti biasa sedang jogging. Sampai akhirnya dia melihat seorang wanita. Wanita itu sangat cantik, putih, bersih, wajahnya lembut, senyumnya menenangkan. Bukan tipe cantik mencolok, tapi cantik yang membuat orang betah menatap lama. Jogging mereka akhirnya seirama. Langkah Khalid melambat, percakapan kecil pun terjadi. Khalid berkenalan dengan sang perempuan tersebut yang cantik jelita. Ternyata nama itu adalah Yuli. Obrolan ringan berubah jadi akrab, dari sekedar basa-basi menjadi cerita tentang kuliah, pekerjaan, bahkan kehidupan sehari-hari. Tanpa terasa mereka berhenti jogging. Dan entah bagaimana ceritanya, mereka duduk di sebuah gerobak bubur ayam. Khalid memesan 2 mangkuk bubur. Tukang bubur heran sekali, tapi tak banyak bertanya. Mengira Khalid sangat lapar, padahal yang makan bubur itu hanya Khalid seorang diri. Setidaknya menurut penglihatan orang lain. Tapi bagi Khalid di depannya jelas ada Yuli. Sedang duduk, tersenyum, makan bersama, dan mengobrol. Setelah selesai, Khalid mengantarkan Yuli pulang. Rumah Yuli menurut Khalid sangat besar, mewah sekali. Bangunannya megah, indah, terawat, bahkan ada taman-tamannya di depan rumahnya. Khalid masuk ke dalam rumah itu. Di sana ia bertemu ayah dan ibu Yuli. Mereka ramah sekali, sopan, bahkan menjamu Khalid dengan makanan besar. Nasi putih, lauk pauk, ayam, semua terlihat normal. Khalid makan dengan lahap sekali. Namun belakangan baru diketahui apa yang sebenarnya ia makan bukanlah nasi, melainkan sesuatu yang tidak pernah terbayang oleh manusia normal. Kejanggalan mulai terlihat. Sejak hari itu, Khalid dan Yuli semakin dekat. Setiap malam Minggu, Khalid selalu ngapel ke rumah Yuli. Masalahnya, warga sekitar mulai heran. Mereka sering melihat Khalid berjalan sendirian menuju area pemakaman. Malam-malam gelap dan sunyi sekali. Namun anehnya Khalid seperti sedang berbicara dengan seseorang. Terkadang tertawa, terkadang berhenti lama seolah berdiri di depan sebuah rumah.
Bagi warga, Khalid berdiri di tengah kuburan, namun bagi Khalid ia sedang berada di rumah megah Yuli. Siang hari pun demikian. Warga melihat Khalid duduk termenung di antara nisan, sementara Khalid merasa sedang bersantai di ruang tamu rumah kekasihnya. Semua ini berlangsung cukup lama sampai suatu malam Khalid meminta tolong temannya yang bernama Awin. Puncak teror. Malam itu Khalid meminta Awin mengantarnya ngapel. Awin mengira itu rumah biasa. Motor berhenti di depan gerbang pemakaman. Awin langsung merinding. Apa yang diucapkan oleh Awin? "Khalid, kamu serius? Ini kan makam." Khalid menoleh. Wajahnya heran. "Makam apaan?" kata Khalid. "Ini rumah pacar gue." Awin mulai panik saat itu. Suasana makin tidak enak. Awin melihat jelas gerbang besi, tulisan pemakaman, tanah nisan. Sementara Khalid melihat rumah besar bercahaya di kejauhan. Yuli dan keluarganya melambaikan tangan. Dan Yuli berkata kepada Khalid, "Khalid, sini. Ajak temanmu mampir ke sini. Kopi sudah disediakan, makanan sudah disediakan." Khalid dan Awin bertengkar. Kemudian Awin ketakutan. Akhirnya Awin kabur, meninggalkan Khalid sendirian. Dari kejauhan Awin masih sempat melihat Khalid berjalan masuk ke dalam area kuburan. Awin lari ke pos ronda, minta tolong warga. Tak lama warga datang membawa senter kuning zaman dulu kala. Apa yang mereka lihat membuat darah seakan berhenti mengalir. Di tengah pemakaman, Khalid berdiri. Di sekelilingnya banyak kuntilanak. Wajahnya punyat, wajahnya pucat, rambutnya terurai, tersenyum menyeringai. Dan di pelukan Khalid adalah sebuah pocong yang seram sekali. Khalid memeluknya erat sambil berkata kepada Awin, "Awin, sini. Ini cewek gue. Kenalin." Pocong itu perlahan menoleh ke arah warga. Kuntilanak di sekelilingnya tersenyum lebar. Warga langsung menarik Khalid paksa, membaca doa, mengusir makhluk-makhluk itu. Khalid dibawa pulang dalam kondisi kesurupan berat. Akhir yang menyesakkan. Khalid akhirnya sadar. Diruqyah, diobati. Namun ibunya bercerita sesuatu yang jauh mengerikan. Setiap malam Khalid selalu seperti didatangi seseorang. Ia berbicara sendiri, tertawa sendiri, bahkan seperti sedang berhubungan suami istri. Khalid menyebut satu nama berulang-ulang kali, yaitu Yuli. 3 hari setelah kejadian di makam, ternyata Khalid meninggal dunia. Tanpa sakit berat, tanpa tanda-tanda jelas, seolah ia benar-benar dibawa pergi. Kisah ini bukan sekedar cerita horor. Ini peringatan bahwa tidak semua yang terlihat indah itu nyata, bahwa tidak semua yang tersenyum itu manusia, dan bahwa makhluk dari alam lain bisa menyamar lebih sempurna dari apa yang kita bayangkan. Jika suatu hari kamu bertemu seseorang yang terlalu sempurna, datang dari tempat yang tak jelas, dan mengajakmu menjauh dari manusia lain, berhati-hatilah, karena bisa jadi dia bukan ingin mencintaimu, tapi memilikimu selamanya.